Hai everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya ingin membawa satu perkataan yang berbunyi asumsi. Memang saya tidak suka dengan perkataan ini, tetapi hari ini kita akan bahas tentang asumsi. Ya, juga untuk orang-orang percaya mungkin uh, persamaannya adalah faith, adalah iman itu sendiri. Nah, kita berjalan dengan asumsi terlebih dahulu aja. Nah, semua hubungan yang kita bentuk dan jalin memiliki dasar asumsi. Kita berasumsi apabila suami atau istri kita sehat. Kita berasumsi juga bahwa mereka akan setia seumur hidup mereka, bertanggung jawab, dan kita mengetahui 100% perihal orang ini luar dalam. Tidak ada rahasia lagi di antara kita. Nah, jikalau kita menikah, maka kita berasumsi bahwa pasangan kita akan setia dan pernikahan kita akan aman-aman saja. Ya, jikalau kita ini orang tua, maka kita berasumsi bahwa anak-anak kita akan hidup di dalam prinsip-prinsip yang kita ajarkan, yang kita berikan pada waktu mereka masih di rumah kita. Ya, dan suatu hari kita akan menggendong cucu daripada mereka, bukan pemain narkoba. Jikalau kita bersaudara, kita berasumsi bahwa saudara-saudara kandung kita bersama dengan keluarganya akan hidup saling tolong-menolong dan harmonis di kemudian hari. Mungkin keluar negeri sama-sama, liburan, dan lain sebagainya. Bukan saling tuntut di pengadilan. Dan jikalau hubungan kita heteroseksual, ya adalah hubungan yang normal, antara suami dan istri mulai sejak daripada Adam dan Hawa, maka kita tidak berasumsi bahwa homoseksual atau lesbianisme akan pernah berkunjung dalam sejarah kehidupan kita atau keluarga kita. Tetapi segala sesuatu itu bisa terjadi dalam keluarga. Walaupun Anda mengaku Anda sebagai orang percaya, ya, kemungkinan bisa terjadi juga di dalam kehidupan Anda. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ayat ini merupakan satu kunci di mana saudara bisa ya melawan semua kekecewaan daripada asumsi saudara yang ternyata semuanya tidak benar dan saudara sedang menghadapi kenyataan yang menyakitkan itu. Dikatakan tadi bahwa anak tunggal Bapa sebagai Yesus, ya Yesus sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kebenaran akan muncul dan cara bagaimana Anda meresponi dan bersikap maupun bertindak. Ya, biarlah semuanya itu keluar dari kasih karunia Allah yang maha tinggi itu. Sekali lagi, kebenaran akan muncul. Di tengah-tengah semua kesulitan, ya, syok yang saudara sedang hadapi. Tuhan masih memperhatikan kehidupan kita. Ya memang sakit. Tetapi yang jelas adalah Tuhan hendak membangun jalan kebenaran di dalam kehidupan kita semuanya sebagai anak-anak Dia. Tuhan tidak akan pernah menutupi dosa. Ya, bahkan Dia katakan, ya sudah biarin aja. Nggak mungkin. Allah itu benar. Nah, kita harus bisa berjalan bersama dengan irama Allah itu sendiri. Nah, memang tidak pernah mudah untuk mengakui kebenaran yang terungkap. Tidak pernah mudah. Nah, saya akan jelaskan di sini, saudara, bahwa ada reaksi yang ikut muncul pada waktu kita ini menghadapi kebenaran yang terungkap, terutama apa yang kita tidak pernah harapkan berdasarkan asumsi kita. Yang pertama adalah kemarahan. Reaksi pertama dan yang meledak dalam sanubari kita ya adalah kemarahan, amarah. Karena kita merasa tertipu, karena kita merasa dikhianati dan diserang. Kemudian yang kedua, reaksinya adalah bingung, takut, dan terkejut.
Setelah kita meledak dalam kemarahan, kemudian datanglah gelombang, bingung, ketakutan dan syok. Sebagai prosesnya, ya, sebagai proses matinya sebuah asumsi. Benar-benar saudara tidak bisa asumsi lagi. Sekarang apa yang ada di depan ini adalah kenyataan itu. Reaksi yang ketiga adalah meratap. Kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak akan sama lagi. Ada kematian yang terjadi. Entah itu hubungan, entah itu perasaan, entah itu kasih ataupun cinta, entah itu pengharapan, ataupun entah itu matinya sebuah iman. Reaksi yang keempat adalah penyangkalan, denial. Memang berat untuk menerima ataupun menelan kenyataan hidup. Dan reaksi kita adalah kita semuanya ataupun kita mulai menyangkal semua yang terlihat di depannya. Dengan pengharapan bahwa semuanya itu hanya sebuah mimpi. Kita cubit-cubit diri kita sendiri. Kita tidak mau percaya bahwa itu kisah kita. Nah, selama kita berada dalam jajaran ini, maka kita tidak akan pernah mendapatkan solusi kebenaran dan kebebasan. Sekali lagi, kalau saudara mengalami 4 hal ini, yang itu marah, ya, kemudian yang kedua bingung, takut, dan terkejut, kemudian yang ketiga meratap, yang keempat mulai penyangkalan. Kita tidak akan pernah menghadapi, ya kalau saudara masih dalam stages, dalam kategori 4 hal ini, maka saudara belum menjamah kebenaran itu sendiri. Bahkan ada yang kelima. Yang kelima ini malahan kebencian. Kebencian ini Anda merasa terlanggar, terhina, tercoreng, dan merasa terbunuh menjadi korban pembunuhan dalam hubungan. Mulai timbul perasaan benci yang luar biasa. Efesus 4 ayat 26 mengatakan demikian, apabila engkau menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apa yang dikatakan di sana, kita marah, kemudian kita menjadi benci, itu sudah merupakan satu dosa tersendiri. Nah, step yang keenam adalah tawar-menawar. Anda akan mengalami fase di mana Anda mulai menerima kenyataan, tapi masih belum banyak volumenya. Saudara tidak mau terima telan begitu saja. Tetapi mulailah ada tawar-menawar ini. Kalau begini, gimana solusinya? Apa yang aku harus lakukan? Biasanya disertai dengan perasaan depresi. Depresi adalah perkara yang mudah jikalau Anda tidak mendapatkan jawaban ataupun solusi dari fase ini. Mudah sekali. Kalau tidak dapatkan jawaban, langsung aja depresi. Ini perhatikan yang ketujuh. Inilah jamahan Tuhan di mana saudara bisa menerima kebenaran itu. Dan tetap dikatakan anak tunggal Bapa itu penuh dengan kebenaran dan kasih karunia. Saudara akan melewatinya bersama dengan anak Allah ini sendiri. Yang penuh dengan kasih karunia. Yang ketujuh adalah step penerimaan. Memang orang lain mengecewakan. Orang lain menghempaskan. Orang lain membunuh perasaan Anda. Tetapi fase ini sangatlah penting untuk menyadari bahwa kehidupan masih berlangsung. The life must go on. Tidak ada yang mati. Hubungan antara manusia mungkin bisa terputuskan. Tapi hubungan Anda dengan Bapa di surga tidak akan pernah terputuskan. Buktinya Anda masih bernafas, buktinya Anda masih hidup, buktinya Anda bisa berkarya lagi, buktinya Anda bisa menelan kepahitan itu, dan mulai saat ini, saudara mau bangkit lagi. Amsal 4 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Fokus Anda bermain unggul saat ini, yaitu dengan cara kita mendekatkan diri lagi kepada Bapa. Dalam doa,
dalam praise and worship, ya, dalam mencari firman, ya, sehingga iman, pengharapan, dan kasih itu muncul kembali. Nah, saya yakin percaya kasih karunia Allah akan datang memeluk saudara. Bapa sendiri yang akan membangkitkan Anda dalam kasih karunia-Nya yang luar biasa. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi tidaklah pernah terlambat. Bapa beserta dengan Anda, Bapa beserta dengan kehancuran Anda juga. Tetapi maksud Dia adalah untuk membangun Anda kembali. Bangkitlah saudara, bersinarlah bagi kemuliaan Bapa sendiri. Sebab Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan akan menguatkan saudara. Tuhan memberkati.